tahrimil ghaibati wal amri bihifdzil lisani. Yang pertama adalah larangan menggunjing dan perintah agar kita bisa menjaga lisan. Antara menggunjing dengan menjaga lisan, tidak menjaga lisan, ini ada seiringan. Kalau orang nggak menjaga lisannya suka menggunjing. Tapi kalau lisan terjaga ya nggak akan menggunjing. Menggunjing adalah dosa besar minal kabair. Menggunjing disebut oleh baginda Nabi, namanya menggunjing itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah, Nabi menyebutkan, jika engkau bercerita tentang saudaramu yang jika ia mendengar maka dia merasa tidak senang. Ini dalam segala, apakah itu sesuatu yang sifatnya kekurangan lahir fisik atau kekurangan batin, kesalahan-kesalahan akhlak, dosa. Nggak boleh kita bicarakan dosanya orang, menyebut-nyebut orang ini berdosa begini, menggunjing. Jadi kalau kita menyebut tentang seseorang yang orang itu tidak senang, di saat dia tidak ada di hadapan kita, dan sesuatu itu ada pada dia, sampai dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Ya Rasulullah, yang saya omongkan yang jelek tadi itu memang dia benar, dia yang lakukannya. Memang dia begitu. Dia memang begitu. In kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Faqad ikhtabtahu. Kalau memang benar itu ada, ya itu namanya menggunjing. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau yang kau omongkan itu enggak ada, kau menfitnah dia. Fitnah bahasa Indonesia ya, bukan fitnah bahasa Arab. Kalau fitnah bahasa Arab maknanya luas, ada syirik, ada fitnah bahasa. Fitnah itu di Indonesia itu bahasa fitnah di bahasa Indonesia itu artinya apa? Kita mengada-ngada sebuah kesalahan lalu kita sebar, itu menfitnah. Kesalahan tidak pernah terjadi, tidak pernah dilakukan lalu kita sebarkan, namanya menfitnah. Kalau fitnah bahasa Arab macam-macam, kekufuran, fitnah maksiat, fitnah dosa, fitnah. Seperti itu. Ini fitnah bahasa Indonesia. Jadi faqad bahattahu berarti engkau telah menfitnah, fitnah bahasa. Bahattahu itu menfitnah, itu mengada-ngada sebuah kesalahan yang tidak pernah ada lalu kita sebar. Fitnah. Jadi ada 3 ya di sini. Yang pertama membicarakan sesuatu yang benar terjadi di saat orangnya tidak ada di hadapan kita, namanya gunjing, ghibah. Yang kedua membicarakan sesuatu yang dia tidak ada, sesuatu yang dia tidak senang dan dia tidak ada, kita mengada-ngada, namanya buhtan, fitnah tadi. Yang ketiga membicarakan sesuatu yang tidak baik di depan mukanya, namanya cacian. Semuanya jelek, urusannya dengan lesan. Di sini hanya disebut ghibah, gunjing. Buhtannya tidak disebutkan, buhtan dosa. Kalau buhtan, nah buhtan itu lebih parah lagi. Buhtan ini sudah double dosa. Jangan dianggap wah kalau buhtan itu lebih sih, oh enggak, double dosanya. Dosanya dia berdusta, memfitnah, dan dosanya dia ngomongin menjadi yang ngomongin seseorang yang orang itu tidak senang. Nah ini, tergunjing adalah termasuk dosa besar. Dan menggunjing ini kelas-kelas. Kita menggunjing orang yang paling tidak berarti di dunia, dosa gede. Orang tidak berarti di dunia, tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang mencintai dia, tidak ada yang berkumpul dengannya, tidak. Anggap saja orang yang paling rendah. Enggak punya pengaruh, enggak punya link. Kita ngomongin dia sudah dosa gede, minal kabair. Begitu juga jika ini orang yang paling berarti dalam kehidupan manusia. Tokoh agama. Karena bahayanya besar sekali. Kalau sudah ada orang berani menggunjing tokoh agama, maka ini akan menjadikan mudaratnya lebih besar. Besar sekali mudaratnya dibanding kalau yang digunjing adalah orang biasa. Orang biasa digunjing dosa, tapi kalau sudah kelas-kelas ulama digunjing maka bermasalah
masalahnya besar, akibatnya besar. Apa di antaranya? Di antaranya adalah umat yang mendengar gunjingan tersebut akan hilang kepercayaan, hilang penghormatan. Kemudian setelah itu apa? Tidak rindu untuk mendengar dan mematuhinya. Ini adalah awal kehancuran. Dan siapa kira-kira yang tidak bersalah dari bangsa manusia ini? Ustadz pun juga bersalah. Apa urusan kita dengan kesalahan orang? Kalau dia salah, semoga Allah mengampuninya, kan begitu. Tapi dasar lesan busuk, maka Imam Nawawi ini menjaga lesan. Dia menggunjing, kelas ustadz digunjing. Kemudian ada di samping ustadz, tokoh masyarakat yang bukan tokoh agama. Yang dia punya misi memperbaiki. Ini termasuk dalam hal ini adalah juga pejabat-pejabat yang baik. Yang tidak baik pun juga bukan tugas kita menggunjing mereka. Kalau memang ada yang tidak baik, ayo kita datangi, kita ingatkan. Ini semakin orang itu punya pengaruh, maka semakin gede dosa kita menggunjingnya. Ini harus waspada kita. Dan menggunjing itu luar biasa, halus. Orang mudah tidak sadar di saat menggunjing. Dengan bahasa macam-macam, apalagi yang hobi curhat. Dia masuk wilayah gunjing, masuk lautan gunjing itu nggak sadar. Yang digunjing suaminya. Menggunjing itu tidak harus dengan kata terucap. Sebab yang namanya bahasa itu kan bermacam-macam. Ada bahasa yang diucap, ada bahasa isyarat, ada bahasa tulis. Sampai dikatakan al-qalam ahadul lisanaini. Pena ini adalah salah satu dari dua lesan. Jadi kalau orang sekarang kan zaman komentar di Facebook, komentar di YouTube. Nah ini hati-hati. Jangan kau gunakan jemarimu untuk mengetik sesuatu yang menjadikan Allah murka, Nabi gak senang. Isyarat gini sudah masuk. Sudah menjadikan orang tidak senang. Dan menggunjing itu luar biasa halus. Gunjingan bisa berlaku di kalangan ustadz sekalipun. Ustadz menggunjing ustadz, wah sama. Memang ini semuanya perlu koreksi, nggak perlu kita mengoreksi orang lain. Kalau dirimu ustadz ya dengar, jangan sampai gunjingannya ustadz. Bayangkan yang digunjing seorang alim, yang menggunjing alim double dosa, gunjing saja sudah dosa, yang digunjing orang alim, yang menggunjing dia punya ilmu dia, double dosanya, numpuk neraka paling dalam untuk manusia. Ini hati-hati. Ini pernah kami hadirkan dalam silsilah dosa besar yang hampir tidak pernah dibincangkan, menghentikan diskotik, ya. Ramai ada orang upaya menghentikan tempat minuman keras, menghentikan tempat perjudian, menghentikan tempat perzinaan, mudah gerakan. Tapi gerakan menghentikan gunjingan ini belum ada. Dan ini lebih penting karena apa? Dosa menggunjing, semoga Allah menjauhkan kita dari zina, dari judi, dari sebagainya. Itu semua kebusukan. Akan tapi orang berzina hanya di tempat yang gelap, tempat yang tersembunyi, tidak ada orang tahu. Judi pun di Indonesia juga tempat yang tertutup, tidak seenaknya di mana-mana. Minuman keras pun mereka juga ada sungkan dan tidak enak kadang dengan anak, keponakan dan lainnya. Maka masih tersembunyi. Tapi kalau menggunjing, bisa saja mimbar dijadikan tempat menggunjing. Hati-hati. Mimbar bisa dijadikan tempat menggunjing. Dosa menggunjing besar sekali, menghabiskan pahala. Hadis muflis adalah menggunjing, di antara menghabiskan pahala kita. Sebagian para solehin itu kalau digunjing, dia mendengar berita kalau dia digunjing, langsung mengirim hadiah kepada orang yang menggunjingnya. Terima kasih atas kebaikanmu. Oh, digunjing kok malah terima kasih. Ini dikisahkan juga dari Imam Hasan Basri. Memberi hadiah kepada orang yang menggunjingnya. Memberi hadiah dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Engkau telah memberikan hadiah kepadaku yang luar biasa. Maka ini aku balas dengan hadiah. Yang menggunjing bingung. Aku tidak pernah kasih hadiah kepada dia.
Ditanyakan hadiah apa itu? Hadiah yang aku memberikan hadiah ini. Sesuatu duniawi. Aku berikan hadiah kepadamu untuk kesenanganmu di dunia. Dan engkau telah memberikan hadiah kepadaku sesuatu yang abadi, yaitu pahalamu di saat kau mengunjingku adalah untukku semuanya. Terima kasih. Gak usah ribut. Digunjing dapat pahala. Habis pahalanya dia. Bangkrut nanti. Atadruna manil muflis. Tahukah kau siapa orang yang bangkrut yang disebutkan oleh baginda Nabi? Menggunjing luar biasa. Menggunjing pezina. Madaratnya apa? Dia dapat dosa. Bahkan dicambuk 80 kali nanti. Cambuk dia. Cambuknya orang yang mengatakan orang lain berzina tanpa ada saksi-saksi yang jelas. Dan tidak bisa ditegakkan di mahkamah. Semua omongan tentang perzinaan yang bisa ditegakkan hukum di mahkamah tidak bisa dihukum zina, maka yang menyampaikan dicambuk. Namanya qadhf, dosa. Kadang lesan kita, naudzubillah, ngomongin orang berzina. Lebih dari itu, kalau kita biasa menggunjing ngomongin berzina, maka dosa zina, maksiat zina, pelanggaran zina menjadi biasa dan ringan, sehingga orang akan mudah melakukannya. Berarti kita ikut andil menyebarkan perzinaan. Hari demi hari berganti. Rasa takut kepada zina semakin berkurang. Dahulu jika ada kasus perzinaan di satu kampung, orang merasa malu semuanya, satu kampung pun merasa malu. Sekarang sudah biasa, sana zina. Na'udzubillah. Maka menggunjing orang berzina mengakibatkan perzinaan merebak. Lebih dari itu, ketahuilah, kebiasaan menggunjing ini akan menanamkan satu sifat jelek di dalam hati kita, yaitu apa? Biasa melihat dan mencari-cari kejelekan orang lain. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu Allahu walau fi wasti baitihi atau inda ahli baitihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang biasa mencari-cari kesalahan orang, ini sifat jelek, ini nanti akan jadi bahan gunjingan. Mula-mula melihat kesalahan seseorang, disimpan di dalam bukunya, bahkan atau mungkin disimpan di dalam pikiran dan otaknya. Kemudian nanti akan dibicarakan, masuk mencari-cari kesalahan orang sendiri, menjadikan sebab dia akan terhinakan. Akan Allah hinakan biarpun dia di tengah rumahnya sendiri. Masya Allah. Di rumahnya. Direndahkan. Jadi akan dibongkar itu aib oleh Allah. Tidak tahu gimana caranya. Maka jangan biasa mencari-cari kesalahan orang. Kejelekan orang. Kalau sudah Allah bongkar aib kita, na'udzubillah, siapa yang enggak punya aib di antara kita? Para kekasih Allah dalam doanya begini, ya Allah tutuplah kekurangan saudara-saudaraku dari mataku. Tidak ingin melihat kekurangan, bahkan kalau melihat kesalahan dan kekurangan seseorang berusaha untuk ditepis, dihapus dengan khusnudzon. Mungkin begini, sampai hilang prasangka itu. Ada orang punya hobi jelek, na'udzubillah. Kalau sudah lihat buku seseorang, buku diare, buku catatan, ini langsung ada memang orang tangannya tangan setan. Itu HP-nya tetangganya, HP-nya temannya itu tinggal 5 menit dia sudah bisa buka semuanya, sudah tahu. Iblis ya. Buka 2 menit. Cerdas tangannya itu, ada setannya dia. Kalau masuk kamarnya saudaranya, temannya itu langsung matanya itu bukan ke hal-hal yang lain. Buku agenda, langsung paham semuanya. Syaitan. Hati-hati, jika ada di antar kalian para santri punya kebiasaan pengen tahu jeleknya orang, segera hapus. Kalau tidak akan mengakar, akan kuat di dalam dirimu, muncul kejahatan-kejahatan, menggonjing, merendahkan orang lain,
Ada ini. Dan kita menemukan orang-orang seperti itu. Hafal betul, tahu di mana tahunya, cerdas. Suruh menghafal pelajaran nggak susah hafal dia. Tapi kalau suruh ngapalin kejelekan orang, setelah itu disebarkan ke orang lain. Makanya pelanggaran terbesar di lembaga semacam ini adalah provokasi. Mengajak orang lain membenci yang lainnya dengan menyebarkan kejelekannya, maka pelanggaran terbesar. Dibuang saja manusia semacam itu. Karena apa? Dia benalu. Merusak yang lainnya. Banyak pelanggaran. Kenapa? Omongan dia mempengaruhi. Akhirnya dia terbawa. Akhirnya budaya gunjing. Maka dalam sebuah perkumpulan, wahai hamba Allah yang kami cintai, dimanapun Anda punya perkumpulan, pertama dan paling utama yang harus Anda hindari, jauhkan perkumpulanmu dari menggunjing orang lain. Apakah menggunjing perkumpulan yang lain? Jika Anda organisasi, apakah menggunjing organisasi lain? Atau yang hindarkan perkumpulan kita agar lestari abadi hingga di akhirat dari digunakan untuk membicarakan kejelekan kelompok lain atau orang lain. Justru sebaliknya, kita tata hati orang-orang yang berkumpul bersama kita agar hatinya bersih. Semakin bersih hati, semakin terbangun husnudon, rasa cinta, saling tolong menolong, menutup kekurangan temannya. Apa yang terjadi? Keindahan di dunia sebelum keindahan nanti di akhirat. Ini perkumpulan, jangan sampai ada yang menggunjing. Sebab menggunjing itu nular. Sehingga orang duduk. Bagaimana jika kita duduk dengan orang yang menggunjing, tapi saya tidak ikut menggunjing? Saya berkumpul dengan orang menggunjing, saya tidak ikut menggunjing. Anta syarikun lahu fil ithmi. Dapat bagian dosa yang sama. Sebab dia tidak akan menggunjing kecuali ada dirimu kok. Coba kau tinggal pergi. Dia nggak akan menggunjing. Adakah orang menggunjing menghadap ke tembok sama kipas angin? Hei kipas angin, tahu enggak tetanggaku? Ada, itu orang gila. Karena ada dirimu maka dia semangat menggunjing. Apalagi kamu hanya gini-gini. Oh jadi, semangat. Maka anta syarikun lahu fil ithmi. Engkau punya andil dosa. Sama. Pilihannya hanya dua di saat ada orang menggunjing bersama kita, di tengah-tengah kita. Yang pertama kita tegur. Ada tiga pilihannya, saya tambah. Biasanya dua. Yang pertama kita tegur. Yang kedua kita tinggalkan. Atau yang ketiga diusir saja manusia itu. Nah ini diusir ini berlaku di pesantren karena lembaga. Yang suka ngomongin provokasi, ngajari yang jelek. Kalau diajari setiap hari diajari. Dididik setiap hari dididik. Nah ini hati-hati. Nah makanya hati-hati. Apalagi yang diajari jelek adalah orang-orang yang ingin baik semuanya. Diajari tidak senang dengan guru, diajari tidak senang dengan temannya, diajari, lihat ini kok jahat banget di pondok ini manusia kayak begini. Diajari nggak baik sama gurunya, nggak diajari nggak baik sama pengurusnya, nggak diajari nggak baik sama temennya, temennya wasiatnya Rasulullah kok. Mana terbangun cinta? Kalau di masa belajar saja tidak membangun cinta di antara kawan, maka bagaimana nanti di saat berjuang? Muncul adalah ustadz yang saling mendengki, saling ngiri. Kelihatannya benderanya sama, imamahnya sama, jubahnya sama, tapi hatinya bermusuhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Seolah-olah dia bersatu, labelnya sama, hatinya bermusuhan. Ini hati-hati. Sebuah contoh begitu pentingnya ini masalah menggunjing harus kita ketahui. Ada kalau berlima menggunjing. Perkumpulan lagi menggunjing 5 orang. Yang digunjing adalah orang yang keenam ada di mana saja. Wah habis dari awal. Ngakak, iya saya ngelihat ini. Karena memang dia sudah budaya menggunjing, ngomongin orang lain, kejelekan orang. Dari 5 salah satunya pergi ke toilet. Meninggalkan sorban, kalau keruyan meninggalkan sapu tangan, yang perempuan yang meninggalkan dompet, ditinggal atau tas. Berlima menggunjing, yang satu pergi ke toilet. 3 menit. Dia jalan sudah dilirik semuanya. Oh mulai sudah beralih. Digunjing. Tasnya diangkat. Tasnya, ini tas itu pemberian dari siapa nggak tahu.
Habis. Memang menggunjing itu kalau sudah yang dimakan dor habis, yang dimakan di dalam. Sampai istrinya digunjing, suaminya digunjing, ibundanya digunjing, ayahnya digunjing, anaknya digunjing. Lesan busuk. Mendengar saja berbahaya lah ya. Kalau Anda mendengar gunjingan, hatimu yang rusak, sebab jendela hatimu hanya dua, mata dan telingamu. Kalau matamu tertutup, telinga tertutup, aman hati. Makanya orang buta dan tuli itu gak akan ada suudon sama siapapun. Tapi di saat hati, mata terbuka, telinga terbuka, itu adalah jendela masuk ke hati kita. Hati akan terkotori. Debu-debu akan masuk, akan kotor. Contoh begini. Anda bertahan tidak ikut membicarakan, tapi Anda selalu mendengar. Sekali Anda mendengar, dua kali mendengar. Tiga kali semakin fasih terdengar di telinga Anda. Mula-mula nggak mau, ditepis. Mula-mula yang kedua, banyak lagi yang ngomong kayaknya benar dia. Yang ketiga, yakin omongannya itu benar. Sudah. Mungkin akan jadi penggunjing di hari yang ketujuh mungkin. Atau mungkin hari yang ke-11. Pokoknya masuk juga nanti pada akhirnya gara-gara kita dengar. Menggunjingkan tentang seorang. Tahu enggak kamu? Sahabat kita yang satu tuh astagfirullah, pakai astagfirullah lagi gunjingnya. Innalillah la ilaha illallah. Apa itu Ustaz begitu? Memang kenapa? Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, gunjing astagfirullah. Kenapa? Yang benar. Ya setiap hari dia duduk di warung sana begini terus sama itu yang jaga warung kan begini itu perempuan gini. Masa iya? Ya. Yang satu astagfirullah gunjing, astagfirullah gunjing. Yang satu diam enggak ngelihat, enggak dengar tapi enggak pergi, enggak ngingetkan juga enggak, pergi juga enggak, ngusir enggak, tapi dengar ya. Enggak enak dia pergi. Hari pertama karena ini kantor satu ruangan, ngomongin lagi. Kedua, nancep di hati benar. Warung yang disebut tadi itu dia biasa lewat. Yang diem yang enggak mau ikut gunjing itu orang baik, orang soleh aslinya. Dia itu biasanya ngelihat warung itu biasa lewat, berulang pergi biasa. Sekarang gara-gara omongan itu setiap lewat warung itu ngelirik. Iya bener ada ustadznya. Nah mulai masuk ada ustadznya. Padahal ustadznya mungkin lagi belanja memang. Karena dia ngelihat beneran. Besoknya waktu dia gunjing akhirnya dia nompen. Udah malah. Iya saya kemarin lihat. Masuk sudah. Hati-hati halus gunjing itu. Dosa besar habis pahala. Budaya ini saat ini sudah betul-betul luar biasa merebak di negeri ini. Orang gunjing sananya, cari kejelekan, Masya Allah habis. Tidak ustadz, tidak presiden, tidak orang kecil, semuanya. Kalau nggak gunjing kayaknya nggak enak lesan ini. Lesan ini sama lesan tangan. Ngetik kalau nggak jelek, komentar pun sudah nggak baik. Biarpun Anda ngomong baik di sebuah media, nanti ada yang komentar jelek, sudah terdidik jahat kok. Ingat Anda punya Tuhan. Yafdahu walau fi wasti baitihi. Akan Allah rendahkan biarpun di tengah rumahnya. Dibalas oleh Allah. Makanya orang biasa nyinyir, menjunjing, mencaci, lihat. Di rumahnya tidak akan terhormat dia. Nggak akan terhormat dia. Akan terhinakan di rumahnya sendiri. Allah kok yang mengancam Nabi dengan wahyu. Maka ayo kita belajar menjaga lisan. Bihifdzil lisan. Menjaga lisan kita, hati-hati. Jangan biasa menggunjing. Ingat menggunjing adalah membicarakan sesuatu yang orang itu jika mendengar merasa tidak enak hati, tidak senang. Dia tidak di hadapan kita. Kalau di hadapan kita, kita membicarakan sesuatu yang dia tidak senang, namanya mencaci. Syatem, sab, dosa, menyakiti kaum muslimin. Yang ketiga adalah buhtan, fitnah lagi. Lah ini sekarang double. Ini kan modelnya gaya viral, hoax. Berita bohong. Ini selalu disebarkan berita tentang ustadz begini disebar. Kok senang banget kalau ada ustadz kepleset. Innalillah. Mestinya nangis, mendoakan semoga Allah mengampuni. Ini mencaci, mengolok, menghina dan seterusnya. Budaya buruk. Allah selalu tahu dan Allah melihat, akan dibalas, naudzubillah.
Kalau balasan di dunia sederhana, tapi balasan di akhirat nanti pahala habis, katanya ahli ngaji, ahli ibadah. Katanya ahli ngaji, katanya ahli ibadah. Kita masih bisa kok mencari kebaikan orang yang katanya paling jelek sekalipun. Jika ada orang punya poin, 10 poin dalam hidupnya. Dari 10 poin itu satu yang baik. Tetangga masjid misalnya, atau tetangga pondok, atau tetangga kita. Kita punya perkumpulan di tempat tersebut, ada satu tetangga nggak pernah ikut, atau jarang berkumpul. Dia punya 10 poin dalam hidupnya. Yang 9 poin itu jelek semuanya. Poin baiknya hanya satu saja. Maka kalau Anda orang cerdas, Anda perlu membicarakan apa? Yang satu saja, nggak perlu membicarakan yang jelek. Di saat kita sering bicarakan kebaikannya yang satu tersebut, apa yang terjadi pengaruhnya kepada orang yang ada di kiri kanan kita? Orang yang bersama kita memandang dia dengan pandangan positif thinking, positif prasangka baik. Dia memandang dengan baik, oh dia baik. Karena kejelekannya disebutkan. Setelah itu buahnya apa? Di saat perkumpulan kita melihat orang tersebut, akan senyum menyapa paling tidak. Dia yang jahat semuanya, 9 jahat, baiknya hanya satu. Lihat ini kok perkumpulan dengan saya kok ramah dan baik, akan mulai sejuk hatinya. Dan mungkin pada akhirnya ikut bergabung dengan pengajian Anda karena Anda punya perilaku baik kepadanya. Pengaruhnya sampai dia tersentuh, akhirnya apa? Dari 9 kejahatannya gara-gara berkumpul dengan Anda berkurang. Itulah dakwah. Kalau dari awal sudah Anda tanamkan kebencian dengan sikap yang tidak menyenangkan, sikap yang menjadikan orang tambah marah karena sikap benci yang kita tampakkan dari wajah kita, bukan mendidik. Kadang kita menampilkan sifat yang tidak baik. Muka yang suram, muka yang meremehkan, merendahkan dan sebagainya. Baik, hati-hati, ini urusan lesan. Lesan. Menggunjing hati. Maka siapapun yang pernah biasa berkomentar YouTube, berkomentarlah yang baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.